Saya Muhammad Jimmy Pratama, NIM 2020131004, Prodi Pendidikan Sejarah. Dinasti Zhou atau Dinasti Zhou merupakan dinasti yang paling lama masa pemerintahannya, sekitar tahun 1222 sampai 221 sebelum Masehi. Dinasti Zhou terbagi menjadi dua, yaitu Zhou Barat yang dipimpin oleh Wu Wang yang beribu kota di kota Chang'an, dan Zhou Timur yang dipimpin oleh Raja Ping yang beribu kota ke Loi yang sekarang sebagai Luoyang. Pada masa Zhou Barat, Wu Wang membuat beberapa kebijakan dalam pemerintahannya. 1. Kekuasaan raja sebagai penguasa tertinggi. 2. Raja dalam menjalankan pemerintahan didampingi oleh Perdana Menteri sebagai penasehat raja. 3. Kerajaan dibagi dalam beberapa provinsi. Sedangkan pada masa Zhou Timur terjadi beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu meningkatnya kedudukan para pedagang dan naiknya kedudukan para penguasa daerah. Sedangkan di lain pihak merosotnya kekuasaan pemerintahan pusat. Pada masa Zhou Timur ini juga munculnya beberapa filsuf seperti Kongfuzu, Mouti, dan Lao Tzu. Dinasti Qin 221 sampai 207 sebelum Masehi. Dinasti ini memiliki masa pemerintahan yang pendek di Cina. Dinasti ini dipimpin oleh Cheng yang menggunakan gelar Shi Huangti. Terdapat beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Shi Huangti pada masa pemerintahannya, yaitu 1. Membangun tembok besar Cina. 2. Menghapus feodalisme dan membentuk pemerintahan yang bersifat sentralisasi. 3. Mengadakan pembakaran terhadap buku-buku kuno karya Kongfuzu. 4. Mengadakan penyeragaman tulisan-tulisan di seluruh Cina. 5. Mengadakan penyeragaman ukuran-ukuran timbangan perkakas dan ukuran roda sebagian. 5. Membangun jalan raya yang menghubungkan pusat dan daerah-daerah. 7. Menjaga supaya tidak terjadi pemberontakan dari bawah atau daerah. Dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dinasti ini terbagi menjadi dua, yaitu Han Barat dan Han Timur. Han Barat didirikan oleh Liu Pang yang menggunakan gelar Han Kaosu yang beribu kota di kota Chang'an. Sedangkan Han Timur didirikan oleh Liu Xiu yang menggunakan gelar Kung Wuti yang beribu kota di kota Luoyang. Pada masa akhir dinasti Han, Cina terbagi menjadi 3 kerajaan yang saling berperang, sehingga masa ini disebut zaman kegelapan bagi Cina. Dinasti Tang 618 sampai 960 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Li Yuan yang menggunakan gelar Tang Kaosu. Dinasti Tang mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Tang Taisung, anak dari Tang Kaosu. Di zaman ini diadakan sistem ketentaraan yang menetapkan bahwa orang-orang tani yang berumur 20 sampai 60 tahun wajib menjadi serdadu dan menjaga tempat-tempat penting untuk mengurus soal-soal pemerintahan yang didirikan 3 kantor tinggi dan pemerintah terdiri. Di zaman ini juga banyak disusun peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti oleh dinasti-dinasti berikutnya. Pada masa ini juga telah terjalin hubungan dengan dunia luar seperti Yunani pada 640 Masehi mengirim utusan ke Cina. Demikian juga India yang mengirim utusan ke Cina. Dinasti Sung 960 sampai 1279 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Cao Kuan-yin dengan gelar Sung Taisu. Dinasti ini kerap mendapat gangguan dari luar. Karena gangguan-gangguan inilah, maka dinasti Sung terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Sung Utara dan Sung Selatan. Dinasti Yuan 1260 sampai 1368 Masehi. Pendiri dari dinasti ini adalah Kubilai Khan dengan gelar Yuan Shichou. Setelah dinasti Sung runtuh, maka bangsa Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan berhasil menguasai seluruh Cina. Sebagai pemimpin, Kubilai Khan melakukan beberapa
tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu mengadakan pengawasan keliling dengan maksud mengetahui situasi dan kondisi daerah. 2. Berusaha memajukan pendidikan. 3. Mendirikan lumbung-lumbung umum dan mendirikan rumah-rumah untuk penampungan orang sakit, lanjut usia, dan yatim piatu. Pada 1294 Masehi, Kubilai Khan meninggal dunia. Sesudah itu tidak ada lagi kaisar-kaisar bangsa Mongol yang kuat. Oleh karena itu, kekuasaan bangsa Mongol terus mengalami kemunduran dan banyak daerah-daerah kekuasaan yang melepaskan diri dari kekaisaran. Dinasti Ming 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh etnis Cina asli, yaitu Chu Yuanchang. Sebagai pendiri dinasti Ming berasal dari rakyat biasa atau petani rendahan. Setelah menjadi kaisar, Chu Yuanchang menggunakan gelar Ming Taisu. Ia juga dikenal dengan nama Huang Wu. Dinasti Ming mengalami kemajuan ketika berada di bawah pemimpinan Kaisar Yan Wang dengan gelar Ming Chen Su, yang lebih dikenal dengan nama Yongle pada tahun 1412 Masehi. Kaisar Yongle juga merupakan seorang diplomat yang ulung. Pada masa pemerintahannya, dikirimkanlah ekspedisi-ekspedisi angkatan laut ke berbagai daerah. Terdapat salah satu tokoh yang terkenal dalam ekspedisi ini, yaitu Laksamana Cheng Ho, dengan dibantu sekretarisnya Ma Huan. Cheng Ho mendapat tugas dari Yongle untuk mengadakan ekspedisi selatan. Pada masa Kaisar Yongle, Cheng Ho pernah mengadakan pelayaran ekspedisi diplomasi sebanyak 6 kali, yaitu pertama pada 1405 Masehi dengan mengunjungi Indochina, Champa, dan Sriwijaya. Kedua pada 1408 Masehi dengan mengunjungi Malaka, Singapura, Calcutta, Persia, Aden, dan Mekah. Ketiga pada 1412 Masehi dengan mengunjungi Aceh, Palembang, Bangka, dan Jawa. 4 pada 1416 Masehi dengan mengunjungi Saudi Arabia, Bangka, dan Jawa. 5 pada 1421 Masehi dengan mengunjungi Siam dan Sumatera. Dinasti Manchu 1644 sampai 1912 Masehi. Dinasti ini adalah suatu dinasti yang didirikan oleh bangsa Manchu. Dinasti ini termasuk salah satu dinasti yang paling lama masa pemerintahannya dalam sejarah Cina, yakni hampir 3 abad. Dinasti Manchu mengalami puncak kejayaan baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, khususnya sastra, ketika berada di bawah pemerintahan Kaisar Kangxi dan Kaisar Qianlong. Pada 1911, dinasti Manchu mengalami keruntuhan akibat dari revolusi Cina yang dilakukan oleh Dr. Sun Yat-sen. Latar belakang terjadinya revolusi Cina. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi Cina, yaitu pertama, pemerintahan Manchu telah mendapat pengecapan sebagai pemerintahan yang kolot. Kedua, kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang. 3. Terjadinya korupsi dengan pemborosan yang semakin meningkat. Pemikiran Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen dikenal akan ideologi atau pemikiran yang disebut 3 prinsip rakyat. 3 prinsip rakyat yang dimaksud sering diringkas sebagai Minseng nasionalisme, Mincu demokrasi, dan Minseng kesejahteraan rakyat. Minseng yang dimaksud bahwa Dr. Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara, ialah bangsa Cina sebagai satu kesatuan. Mincu yang berarti bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat, pemerintah dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Minseng yang berarti kehidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima atas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi sosialisme berarti pula kesejahteraan rakyat.